Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi ini saya percaya kita memulai doa pagi kita dengan hati yang merindukan Tuhan, haus dan lapar. Dan rindukan sesuatu terjadi, expect ya. Jadi datang dengan sebuah ekspektasi bahwa ketika Tuhan hadir, Dia akan menyatakan banyak perkara-perkara baik. Biar ada kebangkitan, kesembuhan, kelepasan terjadi. Kita mau mulai doa pagi kita, yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Saat ini, Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, Kau curahkan, amin, penuhi kami Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Tuhan, ini adalah momen terbaik antara kami dengan Engkau Tuhan. Saat ini, saat indah kami datang memuji-Mu, ku memuji hati kami menyembah-Mu dan menyembah. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan
saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah. Mari angkat tangan kita. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Mari sembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah yang hadir di tengah kami. Oh, say haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami
Haleluya. Shikina na 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 na. Kira bara bara la 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 la. Mari sembah Tuhan dengan segenap roh, jiwa dan tubuh kita. Shikina na 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 na. Shikina na 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 na. Shikina na 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 na. Engkau satu-satunya Tuhan Yes, amen. yang layak kami Shikina na na, sembah. yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di nama yang siakan namamu. Kira bara bara kara ra 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 ra. Kira bara 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 kana na na. Shikina na 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 ra 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 baba. Shikina na 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 na. Pagi ini sekali lagi Tuhan kami datang. Kami rendahkan hati kami. Karena kami menyadari kami butuh Engkau. Kami sangat menginginkan Engkau, sangat membutuhkan Engkau. Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Satu pribadi yang kami tahu bisa membuka jalan buat kami. Bisa menyediakan segala sesuatu. Di dalam-Mu. Ketika kami temukan Engkau, tersedia begitu banyak perkara-perkara yang baik. Tapi kami datang pagi ini, pertama-tama kami gak mencari apa yang ada di tangan-Mu. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami cari pribadi-Mu, kami mengasihi Engkau. Ajari kami mendekat dengan hati. Bukan karena kami butuh sesuatu, tapi kami datang, kami berkata, kami mengasihi Engkau. Kami merindukan Engkau lebih daripada semua hal yang Kamu bisa berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami semua. Yang jauh Kau tarik mendekat hatinya. Apapun yang jadi kondisi umat-Mu di setiap tempat. Di berbagai kondisi kami. Pagi ini biar Engkau menarik hati kami datang. Mendekat kepada Engkau. Dan yang terpuruk alami pergumulan apapun. Waktu kami merasa kami putus asa. Kehilangan pengharapan. Kehilangan iman. Kami percaya di dalam Engkau kami akan kembali menemukan semua itu. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu membangun kami, Firman-Mu menjadi fondasi untuk iman kami bangkit pagi ini. Bahwa gak ada yang bisa membatasi Tuhan. Kuasa-Mu sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Sama berkuasanya. Kau Allah membuat mujizat. Kau Allah bisa menyembuhkan dan melepaskan setiap kami. Kami mengucap syukur dan berdoa pagi ini. Kau berikan kami firman-Mu. Biar kami mengalami kekuatan kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara selamat pagi dan senang ada bersama-sama dengan semua jemaat yang ada dimanapun yang Anda mendengarkan doa pagi ini. Nah pagi ini saya pengen kasih tema ya. Tema doa pagi kita, jangan membatasi Tuhan. Saya merasa ini banyak orang di akhir-akhir ini sudah kita akan mengakhiri tahun juga tinggal beberapa bulan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memulai dengan baik dalam kehidupan kita. Kita mau selesaikan juga setiap hal, apapun yang kita hadapi hari ini kita mau mengalami kemenangan. Kita pengen mengalami miracle, mujizat Tuhan. Nah apakah mujizat Tuhan? Itu bekerja hanya sewaktu-waktu atau di masa-masa kita membaca begitu banyak mujizat Tuhan terjadi di dalam semua cerita di Alkitab. Dan kita berkata itu kan dulu. Nah saya mau katakan firman Tuhan berkata Tuhan itu gak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya sama, kasihnya sama, gak pernah berubah kepada kita semua. Karena kasihnya maka kuasanya dilepaskan pada kita. Ya, nah saya pengen pagi ini tema kita jangan membatasi Tuhan. Kita buka yuk ayatnya di dalam Matius 15 ayat 33. Ini cerita di mana Yesus memberi makan 4.000 orang ya. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Oke, kita seringkali meragukan Tuhan sama seperti murid Yesus. Kalau Anda baca perikop di dalam Matius 15, itu cerita di atasnya ada beberapa perikop.
Itu tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan anak dari perempuan Sirofenesia. Terus setelah itu Yesus menyembuhkan begitu banyak orang. Ada orang lumpuh disembuhkan, ada orang timpang, ada orang buta. Itu disembuhkan. Mereka hanya datang meletakkan orang-orang sakit itu di dekat Yesus gitu ya. Dan orang itu disembuhkan. Nah itu ada murid-murid Yesus mengikuti. Mereka lihat mujizat terjadi. Tapi tetap manusia, mereka juga manusia sama dengan kita hari ini. Dan kita sudah pernah mengalami mujizat di hari-hari sebelumnya. Pertolongan Tuhan, mungkin kita pernah sakit disembuhkan juga. Lalu hari ini kita mungkin mengalami sesuatu, mungkin penyediaan Tuhan yang terbatas. Sama seperti hati murid Yesus, mereka harus memberi makan kan. Begitu banyak orang ikut Yesus dan Yesus berkata mereka gak boleh pulang, harus diberi makan. Nah, ketika mereka menghadapi fakta kehidupan, begitu banyak orang yang mereka harus beri makan. Mereka berkata bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Saya nggak tahu hari ini kondisi kita mungkin orang-orang yang harus memberi makan secara jasmani juga. Kalau ini bicara tentang jasmani, tapi bisa bicara rohani juga. Anda mungkin sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, dalam pelayanan, atau dalam keluarga juga. Anda merasa gak punya kekuatan untuk memberi makan. Baik itu secara Anda membawa mereka di dalam kerohanian, atau juga ini secara fisik ya. Mereka benar kekurangan, mereka butuh makan nih. Nah, murid-murid Yesus kan bisa melihat bagaimana Tuhan itu Yesus menyembuhkan begitu banyak orang dengan begitu tanda ajaib yang dia lakukan. Tapi pada waktu fakta terjadi lapangan, mereka berkata bagaimana kita bisa memberi makan begitu banyak orang. Sedangkan ini tempat sunyi, gak ada masa itu di tempat itu gak ada toko roti atau mall. Dan mereka melihat keterbatasan yang terjadi. Dalam kondisi itu mereka melihat keterbatasan dan seringkali kita bisa meragukan Tuhan. Dengan mengukur kekuatan kita kan, sama dengan Yesus. Mereka mengukur kekuatan, keadaan tempat, keadaan mereka, keadaan tempat itu sunyi. Mau cari siapa yang dibutuhkan bentuk bantuan dan sebagainya. Kata sunyi itu ya sebuah kondisi di mana seakan-akan bantuan itu gak jauh dari kita, gak ada fakta tempat yang benar-benar kita lonely, gak ada pertolongan, gak ada kehidupan gitu ya. Nah sama hari ini, fakta yang diperhadapkan kepada kita semua mungkin. Kita merasa jauh daripada pertolongan Tuhan, tempat sunyi bicara kanda yang mendukung mungkin. Kita membutuhkan begitu banyak untuk kita support kehidupan mungkin di keluarga. Kita mungkin gak menyediakan makan buat 4.000 orang seperti pada masa Yesus. Kita mungkin gak sebesar itu. Tapi kita merasa dengan takaran ukuran kita manusia, kemampuan kita sangat terbatas. Kita enggak punya kemampuan. Demikian juga dengan murid-murid Yesus yang sudah melihat begitu banyak, mereka tetap mengukur kekuatan manusia, mengukur keadaan sekitarnya dengan kemampuan Tuhan yang mereka sudah lihat. Nah itu memang realita yang seringkali kita hadapi. Jadi hari ini saya mau katakan Tuhan itu sama. Mujizatnya dia tetap, kalau dia bekerja gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu itu bisa terjadi dalam seketika loh. Dan saya merasakan Tuhan lagi mau buat mujizat di hari-hari ini. Saya dapatkan tentang miracle itu terjadi di beberapa tempat di mana Yesus datang. Ini baru satu cerita, tapi saya merasakan bahwa Tuhan ingin buat mujizat kepada kita. Di hari-hari di mana kita sedang putus asa, putus pengharapan, dropnya iman kita. Tuhan justru ingin membuat kita terbuka bahwa dia tetap Allah yang sama. Yang bisa bekerja melampaui apa yang kita mampu pikirkan. Amin. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalami yang namanya mujizat di dalam kehidupan kita? Ya gak bisa jauh-jauh, saya pengen Anda kembali menguatkan fondasi doa, kehidupan doa. Nanti yang kedua firman. Saya mau katakan bahwa tidak bisa jauh kalau kita sedang mengalami, kita membutuhkan sebuah miracle. Kita membutuhkan sebuah terobosan dalam hal rohani dan jasmani. Enggak bisa jauh-jauh. Yang pertama-tama ya kuatkan fondasi, stamina rohani kita melalui doa. Nah banyak orang berkata saya masih berdoa. Tapi saya merasakan banyak kita berdoa dengan kelemahan juga. Yesus juga pada masa-masa mereka di masa-masa di dalam perjanjian baru saya merasakan mereka ikut Yesus tapi mereka juga bisa tertidur di dalam doa. Pada waktu di Taman Getsemani kan.
Yesus sangat mengerti, murid Yesus itu mereka juga lemah di dalam doa. Nah, saya kepengen kita kembali kepada sebuah kehausan bahwa kalau kita pengen ngalami miracle Tuhan, ya kita harus bagaimana kita bisa datangkan kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya kita harus bertemu dengan yang mempunyai kerajaan, yaitu rajanya kan. Di Matius 6 ayat 9 kan kalau berdoa, doanya gimana ya? Minta kerajaan Allah datang. Nah, saya mau katakan bahwa doa itu bukan cuma untuk kita kalau kita ragu kita datang pada Tuhan, kita dikuatkan kembali supaya kita nggak putus asa. Tapi doa itu sebuah kekuatan yang mampu buat kita bisa menghandle semua pergumulan hidup kita. Kita malah diberikan stamina untuk kita bukan cuma minta disembuhkan, tapi kita bisa menjadi orang yang menyembuhkan, membawa kesembuhan, membawa kelepasan, membawa penyediaan bahkan kepada orang yang membutuhkan. Hari ini Tuhan membutuhkan mitra. Murid Yesus di muka bumi ini kan. Nah kitalah mitra-mitra Tuhan. Yang kita bisa bawa hadiratnya, kita bisa bawa kesembuhan, bisa bawa kelepasan, kita bisa bawa penyediaan Tuhan. Di mana orang dalam keadaan kekurangan kita bisa memberikan terobosan-terobosan secara rohani dan jasmani dalam kehidupan setiap orang. Nah saya minta pertama-tama kuncinya apa? Kuatkan fondasi doa kita. Banyak orang berkata kami masih berdoa, tapi saya merasa doa-doa kita udah jadi doa yang tawar. Pertama-tama doa itu adalah bukan kata-katanya. Ya kalau Anda baca di 1 Korintus 4 ayat 20 bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara tentang kata-kata tapi kuasa. Nah doa itu bukan bicara tentang banyak orang terfokus kepada kalau berdoa itu harus kata-katanya. Bukan, doa itu intensitas hati. Kalau Anda baca Yakobus 5 ayat 17, Elia manusia biasa. Waktu dia berdoa sungguh-sungguh. Nah sungguh-sungguh itu adalah sebuah intensitas hati. Kerinduan hati kita datang mencari Tuhan. Saya mau katakan kalau kita nggak punya sebuah kondisi hati yang haus dan lapar. Kata sungguh-sungguh itu melibatkan seluruh aspek hati kita. Kita sukar kalau ketemu Tuhan. Karena saya yakin bahwa kita nggak datang pada Tuhan karena liturgi, karena program doa, enggak juga. Tapi hati. Jadi sekali lagi bukan banyak orang itu pengen belajar doa dan cari kata-kata, bukan itu. Tapi apakah kita masih merindukan pribadinya? Apa kita hauskah? Apa kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan? Nah kalau Anda mau mencari Tuhan, sama dengan kalau kita tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu. Karena itu urgent. Kita akan mencarinya dengan sungguh-sungguh kan. Banyak kita mencari Tuhan tuh gak sungguh-sungguh. Karena kita masih pakai alternatif lain. Kalau gak Tuhan ya kita bisa cari pertolongan lain. Tapi saya mau katakan, kalau Anda baca di dalam semua sejarah tokoh-tokoh Alkitab yang mereka benar-benar kepepet, tidak ada pertolongan dari apapun. Mereka datang dan mencari Tuhan dengan segenap hati, all out. Mereka datang bisa merendahkan hati, tersungkur di hadapan Tuhan. Dan benar-benar all out melibatkan 3 aspek. Yaitu bukan cuma sekedar tubuh. Tapi jiwa mereka benar-benar haus pada roh mereka benar mencari Tuhan. Nah saya percaya kalau kita lakukan ini, kuatkan stamina doa kita. Iya ada momen tertentu kita harus atlet mundur seperti Maria. Dia memilih bagian yang terbaik yang kemarin diambil dari hidup, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Itu momen terbaik. Bukan berarti dia selalu berdoa, tapi saya mau katakan ada waktu di mana waktu kita kehilangan banyak hal. Kembalinya ya ke titik, memulainya dengan kembali berdoa, mencari Tuhan. Dan saya yakin kalau kita mencarinya dengan sungguh, kita pasti menemukan Tuhan. Sudah pasti kita temukan Tuhan. Itu yang poin pertama. Ya jadi datanglah dengan gairah waktu memuji menyembah Tuhan. Waktu kita berdoa, kita libatkan hati kita. Gak boleh kita punya hati yang tawar, karena Tuhan gak pernah mendengarkan pujian penyembahan yang tawar. Dia gak pernah mau tertarik dengan doa-doa yang tawar. Ya, 1 Tawari 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang yang bersungguh hati terhadap dia dan dia ingin melimpahkan kekuatan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua firman. Jadi kuatkan untuk duduk dekat kaki Tuhan. Kita mau baca di dalam firman Tuhan Ulangan 33 ayat 3.
Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Di dalam tangan mula mereka pada kakimu mereka duduk dan menangkap sesuatu dari firman-Mu. Saudara, hanya ketika kita duduk mendekat pada Tuhan, setelah poin pertama doa, tentunya kita waktu duduk dekat kaki Tuhan ada begitu banyak hal yang kadang kita terlupa. Waktu kita duduk tiba-tiba Tuhan ingatkan kita dan di situ akan membangkitkan iman kita. Kenapa ada banyak orang itu kehilangan iman? Karena mereka, tadi saya cerita di pertama bahwa murid Yesus itu mereka sudah lihat mujizat kan. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan yang sama bisa menyembuhkan itu juga bisa memberi makan. Kan gitu kan. Sehingga kita pilah-pilah kekuatan Tuhan. Tuhan itu ya hanya bisa menolong saya di batas ini. Tapi masalah ini Tuhan mungkin gak bisa. Nah, kita membatasi Tuhan karena kita mengukur dengan keadaan kita dan fakta hidup. Karena saya mau katakan orang benar itu hidup bukan karena orang benar itu hidup bukan karena melihat tapi karena percaya kan firman Tuhan berkata. Orang benar itu hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, saya mau katakan semua kondisi hidup kita, semua kekurangan kita, semua kelemahan sakit penyakit kita, semua masalah-masalah kehidupan keluarga di dalam pekerjaan, pelayanan, itu fakta. Tapi fakta itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan di awal tahun? Bahkan hari-hari ini ketika engkau sedang bergumul sesuatu. Apa yang kamu dengar? Kita kan sering mendengar ibadah di hari ibadah. Maka jangan jauhkan diri kita dari ibadah. Harus banyak dengar firman waktu kita merasa putus asa jauh dari Tuhan. Yang kita butuh kembali kepada hadirat, kembali kepada firman-Nya. Banyak-banyaklah upload firman Tuhan. Banyak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Banyak orang melakukan healing itu bisa membantu kita. Tapi saya mau katakan kesembuhan itu hanya ada dalam hadirat dan firman Tuhan. Enggak ada kunci lain. Jadi saya mau katakan ya semua yang ada, semua fakta kehidupan itu memang realitanya dan seringkali kuasa kegelapan musuh itu akan memberikan fakta. Ini loh keadaanmu sama seperti murid Yesus berkata, bagaimana kita bisa memberi makan mereka banyak banget jumlahnya, lu ini tempatnya sunyi. Musuh akan memberikan kita fakta-fakta bahwa terlalu sulit masalahmu. Gak ada pertolongan, terlalu besar masalah yang kita hadapi, gak mungkin bisa ada jalan keluar. Tapi itu bukan kebenaran. Kembali kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang sama. Tidak berubah kuasanya, dia masih bisa buat mujizat apapun masalahmu. Saya gak terbatas ya, tapi Tuhan tidak pernah terbatas melihat jauh di dalam radius ribuan kilometer di tempat di mana engkau ada, bahkan sampai hari ini engkau ada di tempat-tempat terpencil, mungkin di bangsa-bangsa yang saya nggak pernah ada di sana pun, tapi Tuhan ada di sana. Dia melihatmu, dia memperdulikanmu, dia Allah yang sama ingin membangkitkan kita, ingin menolong kita daripada semua terbatas. Kembali kepada firman-Nya, kalau dia berkata engkau hidup, engkau hidup. Sekalipun itu cancer penyakitmu. Kalau dia berkata engkau sembuh, pasti engkau sembuh. Sekalipun dokter berkata sulit. Kalau Tuhan berkata aku menyediakan sekalipun engkau dalam masalah terpurukkan di dalam masalah keuangan. Karena udah kami gak bisa beri makan nih. Pabriknya udah semuanya serba terbatas mungkin pekerjaan dan semuanya. Tapi Tuhan itu Allah yang sama menyembuhkan dan juga memberi makan. Sampai mereka bisa bawa pulang loh. Kalau Anda baca cerita memberi makan itu. Semuanya dalam kelebihan. Tuhan tuh sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Bahkan penyediaannya gak ada batasnya. Asal kita punya hati yang mempercayai dia kembali. Amin. Ya jangan putus asa, kembali beriman pada Tuhan. Karena iman itu yang membuat Tuhan tergerak untuk menyembuhkan, memberikan engkau jalan keluar. Tanpa iman kita gak berkenan kata firman Tuhan. Anda tahu cerita perempuan pendara 12 tahun? Ini udah orang yang terpuruk sangat. Tapi waktu dia dengar ada Tuhan, Yesus penyembuh. Dia datang loh. Dengan semua keterbasatnya, dia berkata asal aku jama ujung jubahnya, aku sembuh. Iman yang membuat Yesus berkata kok saya merasakan ada tenaga yang keluar. Luar biasa dari ribuan orang yang mendesak-desak kerumunan. Seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan, itu mengalami kesembuhan seketika. Wow, jadi iman itu menggerakkan Tuhan ya.
Jadi Anda harus tahu bahwa doa tanpa iman pun itu semuanya sia-sia. Amin. Amin. Jadi firman itu kunci. Suara Tuhan itu kunci untuk kita mengalami kebangkitan iman. Sama dengan hari ini, pagi ini. Dimanapun kau berada, kalau kau sedang dalam keadaan terpuruk, putus asa. Saya mau katakan, jangan khawatir, Tuhan tetap sama. Dia mampu, Dia sanggup. Dia Allah yang lebih besar dari semua pergumulan, tantangan kehidupan kita. Bangkit ya, bangkit. Dan saya percaya Dia akan memberikan kita kemenangan. Poin ketiga terakhir. Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu muridnya itu memberikan pula kepada orang banyak. Lalu yang ketiga, tadi tentang doa, firman. Yang ketiga, kuatkan untuk kita punya respon hati yang mengucap syukur. Anda mesti punya hati respon yang terus mengucap syukur ya. Ini salah satu kuasa untuk membuka pintu gerbang Tuhan, pintu kuasa Tuhan. Ada kalanya di mana kita udah gak bisa lakukan apa-apa, give thanks. Ucapan kata-kata syukur kita pada Tuhan sekalipun faktanya belum berubah. Tapi thank you Tuhan, hari ini aku masih ada. Seberapa yang kita punya, itu yang kita bisa ucapkan syukur. Yang hari ini yang waktu itu mereka punya, berapa roti mereka bawa di hadapan Tuhan, 5 roti 2 ikan, dan mereka mengucap syukur. Dan itu bisa memberi makan kepada begitu banyak orang. Jadi jangan lupa di tengah-tengah semua fakta hidup, setan kadang-kadang ingin membuat kita mengeluh, pesimis. Ya banyak orang sekali mudah mengeluh. Daripada mengucap syukur, banyak orang sekali mudah terpancing untuk mengeluh, marah, kecewa. Tapi umat Tuhan berhenti ya, berhenti untuk mengeluh. Karena mengeluh itu membuat kita jadi semakin terpuruk. Mengeluh itu sebuah, saya gak tahu sih itu DNA yang membuat kita semakin bisa merasakan menjadi lemah. Tapi waktu kita mengucap syukur tiba-tiba ada kekuatan. Itu adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ya mengucap syukur tidak sukar, tapi memang saya tahu karena kondisi membuat kadang kita terpancing. Untuk kita lebih baik mengeluh, kita kecewa, kita marah, tapi mengucap syukur itu sebuah kekuatan, senjata bagi orang percaya. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Paulus mengajarkan kepada kita semua dalam penjara. Kata penjara itu dalam sebuah kesulitan. Sepertinya di depan, kanan, kiri gak ada jalan. Tapi waktu Anda mengucap syukur, ada jalan terbuka dari atas yang akan menolong kita. Iya, ada 3 hal yang kita belajar pagi ini dan selalu kembali ke titik itu. Saya percaya Tuhan yang sama akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, orang percaya Tuhan yang sama akan menolong kita. Apapun keadaanmu hari ini, bangkit yuk. Cari Tuhan, dengarkan firman-Nya dan mengucap syukur dalam segala perkara. Dia akan buat mujizat sekali lagi dalam kehidupan kita. Mari kita datang, hampiri Tuhan, yuk. Makasih ya Tuhan. Amin. Kekhawatiran Menghimpit jiwaku, kekuatanku. Kekuatan kami datang, kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. memampukanku Kembali berharap, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan mulia yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari angkat tangan kita, buka hati. Ku percaya Bangkitkan iman, bangkitkan keyakinan, bangkitkan pengharapan kami. Buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun
namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Mari datang buka hati kita, mendekat pada dialek pujian ini. saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya. Mari angkat iman kita di hadapan Tuhan. Buat kebaikanku, Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak. Mari kita datang cari Dia, sungguh-sungguh sembah Dia. Kinahanamaya siaga naramo. Mari datang mencari wajah-Nya, mendekat kepada Tuhan. Di Naramaya kami membutuhkan Engkau dengan sangat ya Tuhan pagi ini. Kinarahanamaya siaga nananama manaramo. Kinamaya siaga naranaramo. Haleluya. Sebab Engkau Glory. Dinamaya siaga
namaya siaga nara nara pada Allah yang kami percayai. namaya siaga nara 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 mo naramaya siki nara 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 mo. Angkat pengharapan, angkat iman kami ya Tuhan. Angkat keyakinan kami mempercayai Kau sekali lagi di tengah-tengah semua kelemahan, di tengah-tengah semua fakta hidup, di tengah-tengah semua hal yang kami alami. Kami mau berpaling, kami mau alihkan fokus kami kepada Engkau, Tuhan yang satu-satunya yang sanggup menolong kami. Pagi ini Bapak Ibu, saya waktu menyiapkan firman ini, saya secara spesifik merasa harus mendoakan orang-orang yang sedang, sekalipun yang ikut ini ada banyak pergumulan ya. Gak semua orang punya tapi saya merasakan ada begitu banyak orang sedang mengalami kekurangan. Sedang mengalami keterbatasan, area-area di mana itu tentang penyediaan makan, keuangan di keluarga, keuangan di dalam semua pekerjaan juga. Anda kehilangan mungkin banyak hal-hal. Dan sepertinya semua jalan tertutup. Kata tempat ini sunyi. Bicara tentang semua keadaan dunia udah gak bisa menolong kita. Tapi pagi ini firman ini mengingatkan kepada kita semua. Tuhan itu, Yesus adalah pribadi yang sama. Kalau dia bisa memberikan kesembuhan, dia bisa menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Gak ada batasan, bahkan sakit penyakit apapun itu sembuh. Tapi Tuhan yang sama pun bisa memberikan penyediaan buat 4.000 orang yang saat itu berbondong-bondong mengikut Yesus, lihat mujizat. Hari ini secara spesifik bicara kepada semua murid-murid Tuhan. Anda yang sudah ikut Tuhan lama, Anda udah jadi pemimpin bahkan. Anda udah melayani orang, ada keterbatasan dalam hidup kita. Kadang kita merasakan ada kekurangan. Kata penyediaan makan bisa juga kita kekurangan secara kekuatan rohani. Kita nggak sanggup melayani orang-orang yang membutuhkan apa yang kita berikan pada mereka. Mungkin itu iya, tapi yang kedua mungkin secara fakta hidup, secara jasmani kita pun alami kekurangan. Nah saya mau katakan pagi ini Tuhan itu sanggup memberikan penyediaan pada kita. Karena hati kita tertutup aja, karena hati kita jauh dari Tuhan, maka kita jauh dari mujizat Tuhan. Jadi aku berdoa spesifik kepada orang-orang yang hari ini membutuhkan penyediaan. Seberapa orang kamu harus beri makan secara jasmani atau secara rohani. Kalau rohaninya breakthrough, saya percaya jasmani juga breakthrough sih. Ya, engkau yang murid Yesus, jangan takut. Kalau Anda murid, Anda pasti akan disiapkan. Yang 4.000 orang yang berbondong itu gak semuanya murid Tuhan juga. Dan di situ ada murid Yesus yang meragukan kan. Saya berdoa Anda yang murid Yesus jangan ragukan. Jangan sama seperti murid Yesus yang selalu meragukan kekuatan, kedahsyatan Tuhan. Sudah lama kita ikut Tuhan, kita sudah lihat banyak mujizat. Masa kita lupakan semua hal yang sudah pernah dilakukan. Kita alami perkara-perkara yang sulit. Hari ini bangkit kembali yuk. Saya percaya dia sanggup menyediakan kebaikan dan kemurahannya. Tuhan akan cukupi segala kebutuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ucapkan firman. Firman akan mengubah, membangkitkan iman kita. Jangan mengeluh. Give thanks to the Lord. Mengucap syukur untuk apa yang masih ada. Pasti masih ada lah hari itu. Ketika tempat sunyi mana ada apa-apa. Ternyata kan ada orang bawa roti dan ikan juga. Seberapa yang kita punya. Itu yang kita ucapkan syukur. Jangan cari yang banyak dulu. Yang belum bisa tersedia. Tapi waktu yang kita punya yang sedikit, ucapkan syukur. Hari ini saya percaya masih ada lah penyediaan dalam hidup kita. Itu yang kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Jadi aku berdoa spesifik pagi ini kepada orang dalam kekurangan secara finansial. Aku minta Tuhan berkati ya. Satu persatu waktu mereka dengar firman ini seperti pada orang-orang yang berbondong ikut Yesus. Mereka disediakan makanan minuman. Mereka dicukupi pulang bahkan membawa lebih. Aku mintakan ya Tuhan, cukupkan setiap murid-muridmu, setiap orang percayamu. Bahkan mereka yang belum percaya Engkau, mereka dalam kekurangan mereka datang mencari Engkau pagi ini. Aku minta penyediaanmu gak pernah habis-habisnya. Mereka dicukupi bahkan bisa melebihi apa yang kita butuhkan bahkan. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Yang kedua aku berdoa kepada semua orang yang sakit Tuhan. Tidak ada batasan Tuhan untuk menyembuhkan sakit kanker atau sakit
yang paling menurut kami mudah diobati. Di dalam Tuhan gak ada perkara yang sulit atau terlalu mudah. Semuanya sama, kuasamu gak pernah berubah. Aku berdoa pegang bagian yang sakit Bapak Ibu Saudara. Aku gak bisa melihat engkau, tapi di dalam iman yang sama kita berdoa. Sekali kita menjamah hadiratnya. Ketika kita bisa bangkit imannya seperti pernah 12 tahun. Maka seketika jadilah sembuh. Aku berdoa Tuhan, dengan ribuan orang yang melihat doa pagi ini, mereka sakit di berbagai bagian tubuh mereka. Mereka tumpang atau ada orang mewakili keluarga mereka yang dalam kondisi di rumah sakit, koma atau apapun mereka gak bisa ada. Aku berdoa jadilah sembuh. Seperti wanita dan 12 tahun dia datang digerakkan oleh imannya dan mengatasi semua kelemahan tubuhnya. Dia datang mendekati Tuhan. Maka Tuhan berkata ada tenaga yang keluar. Hari ini aku berkata ada tenaga yang dilepaskan. Ketika ada iman maka kami percaya akan menyedot hadirat-Mu yang akan menyembuhkan setiap kami yang sedang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit. Jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah bangkit. Aku berdoa kesembuhan mengalir ada di mana-mana ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat segala sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, hari ini kalau ada umat-Mu yang menyaksikan doa pagi ini dalam keadaan konflik keluarga. Tuhan yang sama yang mengubah air jadi anggur. Yohanes 2 sama juga Tuhan yang bisa mengubahkan setiap pernikahan, setiap keluarga menjadi pulih kembali. Kalau kami kehilangan anggur, minta Tuhan curahkan kasih-Mu kembali kepada keluarga-keluarga. Kasih mengubah segala keadaan kami. Aku minta lepaskan kasih, lepaskan anggur baru bagi setiap keluarga yang sedang konflik, yang sedang pecah. Aku minta kesatuan terjadi, aku minta pemulihan terjadi. Terima kasih Bapak, aku percaya mereka yang hari ini melihat, mendengarkan firman ini kembali akan dihidupkan. Dan mengalami kembali yang namanya menjadi orang Kristen yang berapi-api dalam Tuhan. Terima kasih. Kami angkat tangan kami. Mari angkat satu pujian kita bersyukur yuk. Makasih Tuhan. Terima kasih. Iya, kami bersyukur. Itu tanda kami telah menerima ya. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. lagi. Terima kasih. Ucapkan syukur. Yesusku. Terima tanda kami telah menerima semua yang baik, semua yang baik dari Engkau ya Tuhan. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Di akhir daripada doa pagi kami, mari angkat tanganmu. Kembalikan segala pujian, syukur kepada Tuhan kita. Dan bersyukurlah kita telah menerima sesuatu. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita dengar, apa yang kita doakan, Tuhan pasti kerjakan. Ya, dan jangan lupa terus bersyukur. Sekalipun kau nanti beri kemenangan, jangan lupa terus datang dan kembali. Orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan selalu akan memberikan yang lebih baik di depannya. Aku melepaskan berkat, angkat tanganmu, aku lepaskan berkat kepada semua umatmu hari ini. Aku percaya penyediaan Tuhan Allah Immanuel menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Gak pernah berubah kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Lepaskan berkat-Mu ya Bapa dan berkati umat-Mu di mana mereka berada. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus menyertai kami. Memberikan kami kemenangan yang satu pada kemenangan yang lebih besar. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di doa pagi Sabtu depan.